warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa? Yang pertama makan sahur. Sahur. Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatuh. Sahurlah kalian, karena sahur itu, di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah. Pertama apa? Pertama membuat badan kita kuat, membuat badan kita itu sehat. Apalagi yang mulai pusing-pusing ya. Ini sekarang ini orang kalau kita pusing sedikit, batuk sedikit, di swab itu pasti positif COVID, Pak. Jangankan kayak begitu, sakit ambeien aja nih Pak. Bapak ke dokter disuruh swab, positif dikatakan. Padahal ambeien, apa hubungannya dari ambeien ke apa? Ke COVID. Tapi memang begitu, tesnya begitu. Saya 3 kali swab, pertama negatif, kedua positif, ketiga lagi positif. Baru yang keempat, baru lagi negatif. Waktu bulan November, swab sampai ke hidung, sampai ke dalam lak-lakan ini Pak. Itu kalau kita lagi puasa batal itu Pak. Jadi kalau umpamanya Bapak dites PCR, dites di swab, kayak anak saya kemarin waktu pembekalan CPNS di kantor wali kota, katanya mau harus ada surat karena ngumpul ada 107 orang harus di swab. Kata anak saya batal saya bilang, itu kan masuk dia masukin sampai enek Pak, sampai enek. Saya mendingan ditraktir makan ya daripada di swab. Ini hidung sampai panas, itu batal berpuasanya kalau di swab. Mendingan tesnya tes genos aja, yang ditiup tuh ke balon dites. Giliran itu ketahuan itu makan pete ya. Makan sahur ya, untuk kesehatan. Di samping sahur ada niat. Nawaitu shauma ghadin an ada di fardhu syahri Ramadhani, boleh Ramadona, boleh. Asal jangan Maradona pemain bola. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Imam Syafi'i bilang harus setiap malam niat puasanya. Karena kayak sholat, Bapak sholat subuh, niatnya sekarang sholat subuh hari ini, besok sholat subuh niat lagi, kan harus setiap hari. Kata Imam Malik, tidak boleh di awal Ramadan saya niat puasa 1 bulan penuh, gak usah setiap hari, kata Imam Malik. Maka boleh kayak gitu. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, bagaimana Pak Ustaz tiap malam? Tapi saya takut lupa. Ya udah boleh setiap Bapak. Di awal Ramadan boleh Bapak niat, tapi setiap hari nih niat. Artinya apa? Kalau kita lupa udah ke-cover sama niat yang diajarkan oleh Imam Malik. Saya niat puasa 1 bulan penuh. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Jawa boleh. Karena ini namanya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bahasa itu ada 2, bahasa isyarat sama bahasa hakiki. Kalau bahasa hakiki nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau bahasa isyarat boleh dirubah. Kayak imam mau sholat, nengok dulu ke belakang, lihat jamaahnya banyakan aki-aki apa banyakan anak muda. Kalau banyakan aki-aki jangan lama-lama sholatnya. Aki-aki itu macam-macam penyakitnya, ada yang
rematik, ada yang bengek, ada yang gemeteran ke masjid. Tapi kalau yang banyak anak muda, lamain dikit. Karena apa? Karena anak muda pada kuat-kuat badannya. Lalu imam mengatakan sawu sufufakum. Itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat boleh diganti sama bahasa kita. Sawu sufufakum fa inna taswiyata fi sufuf min tamamis shalah. Bukannya itu bahasa Arab Nabi kayak begitu, tapi boleh diganti bahasanya. Kalau kita mau saklek pakai bahasa Arab aja, sawu, kata jamaahnya gue udah tahu. Boleh diganti, luruskan safnya dan barisannya. Mungkin ini sholat kita yang terakhir. Bikin hati kita ini jadi apa? Takut. Wah, sholat yang terakhir. Maka dengan adanya isyarat itu, maka sholatnya makin apa? Khusyuk. Bahasa isyarat. Ajan. Bahasa apa tuh? Bahasa hakiki. Bahasa hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa hakiki nggak bisa kita ganti dengan bahasa Indonesia. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak bisa kita ganti dengan bahasa kita. Itu bahasa hakiki. Nggak bisa kita. Nanti kalau begitu, kalau boleh diganti dengan bahasa kita, repot. Allah yang gede banget, bahasa Betawi. Yang Sunda itu juga bisa. Allahu Akbar. Kata orang Padang, ada yang Padang nggak di sini? Allah dan gadang. Kata orang Maluku, Allah gede sekali. Nggak bisa kita ganti. Itu namanya bahasa hakiki. Maka niat boleh. Niat kita ganti dengan bahasa Indonesia. Saya niat puasa. Hari ini saya mau niat puasa. Itu gitu aja boleh. Yang penting ada di dalam sahur. Yang kedua apa? Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Kalau kita menyegerakan berbuka puasa, maka itu sunnah hukumnya. Bapak lagi di jalan, lagi naik motor, udah aja maghrib. Tapi hati-hati ya Pak ya. Ibu hati-hati. Azan zuhur sama azan maghrib sama tuh Pak. Persis sama. Jangan sampai terkecoh. Jadi kalau Bapak siang-siang dengar azan itu bukan azan maghrib. Tapi kalau sudah agak malaman dikit, gelap, itu azan maghrib. Kita menyegerakan berbuka puasa. Baca doa berbuka puasa. Allahumma lakasum wa bika wa ala rizkika afdal. Itu sunnah, dapat pahala. Kalau sunnah itu dapat pahala, dilakukan mendapat pahala, nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Tapi kita kan pengen dapat pahala. Apalagi yang keempat adalah berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka dengan yang manis. Diajarkan bagaimana Rasulullah berbuka. Nabi Muhammad itu kalau berbuka bitamarin dengan kurma 3 buah sama air putih. Kalau nggak ada bagaimana Pak Ustadz? Fa'ilam yajid, kalau nggak ada yang kurma itu yang manis-manis. Fabiqolakin. Pakai apa? Kolak. Fa'ilam yajid, kalau nggak ada lagi bagaimana Pak Ustaz? Fabibakwanin. Pakai apa? Ya maaf, ini juga bahasa Arab ya. Fa'ilam yajid, kalau nggak ada juga gimana Pak Ustaz? Fabipadan cinain. Pakai apa?
bahasa Arab orang sini. Boleh. Boleh. Pak Ustadz nggak ada korma nih, Pak Ustadz ada duren. Duren boleh. Boleh keluarin duren. Nggak apa-apa. Mungkin asik gitu kan. Dengan yang manis-manis, pakai air manis boleh, atau buah yang manis boleh. Nggak mesti apa? Nggak mesti korma. Kalau nggak ada korma, pakai yang manis-manis selain korma nggak? Hah? Pak Ustadz, saya buka yang manis-manis, pakai teh botol, teh mini, teh yuyun. Dah itu mah di warung remeng-remeng. Yang terakhir, banyak-banyak kita beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan. Apa diantaranya? Bersedekah, apalagi qiraatul Quran, apalagi qiyamul lail. Qiyamul lail, ditanya Aisyah, ada 3 sahabat datang kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Istri-istri Nabi kalau dipanggil oleh para sahabat itu dipanggilnya ya Ummul Mukminin, ya ibunya para orang-orang yang beriman, istri Nabi. Aisyah ditanya. Sahabat yang ketiga itu pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Huzaifah, yang ketiga Ubaidillah bin Ka'ab. Ubaidillah bin Ka'ab tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana qiyamul lailnya Nabi Muhammad? Qiyamul lailnya Nabi Muhammad, kata Aisyah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, itu tidak lebih dari 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Ingat ya, qiyamul lail. Dengerin nih, qiyamul lail. Makanya kalau dengerin kuliah subuh saya jangan ngedip. Jadi nanti nggak paham nih. Qiyamul lail. Qiyamul lailnya bagaimana? Nabi Muhammad itu nggak lebih dari 11 rakaat. Lalu bagaimana teknisnya? Kata Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau qiyamul lail pertama 4 rakaat. Kemudian setelah 4 rakaat Nabi Muhammad itu baca doa kalau di bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau udah baca itu lama, naik lagi, baca, sholat lagi 4 rakaat. Habis itu selesai. Jadi 4 rakaat itu 1 salam. 4 rakaat 1. Lalu yang terakhir 3 rakaat. 3 rakaat itu 1 salam. Jadi formasinya 4-4-3. 4-4-3. Lalu ketiga sahabat ini lagi datang ke rumah istri Nabi yang lain. Ke rumah istri Nabi yang lain bernama Maimunah. Di sini ada ibu-ibu yang namanya Maimunah nggak? Nggak ada ya. Jadi ditanya lagi, ya Ummul Mukminin, di mana sholat qiyamul lailnya Nabi di rumah engkau, baik di bulan Ramadan atau di bulan lain? Sama kata Ummul Mukminin. Gak lebih dari 11 rakaat. Cuman formasinya 2, 2, 2, 2, terakhir 1. Terakhir 1. Jadi witirnya itu ada yang 2, 1, ada yang witirnya 3 rakaat. Kalau di rumah Aisyah witirnya 3 rakaat. Yang di rumah Maimunah witirnya 2 sama 1. Jadi kalau di Indonesia ini sholat tarawih ada yang witirnya 3 rakaat 1 salam, kayak di rumah Aisyah. Ada yang witirnya 2, 1, 2, 1, kayak di rumah Maimunah. Di sini witirnya bagaimana? 3 langsung, berarti kayak di rumah Aisyah.
Jadi bagaimana ini cara memilih formasinya? Di sini 2 rakaat apa 4-4-3? 2-2-2. Berarti kayak di rumah Maimunah. Gimana nih Pak Ustadz, witirnya kayak di rumah Aisyah, salat ininya qiyamulailnya kayak di rumah Maimunah. Ingat diapain? Kalau mau disamain boleh 2-2-2-2 1. Kalau yang mau 4-4-3. Terserah formasinya mau yang mana di sini ya. Bagaimana pengurus? Mau 4-4-3 boleh. Kayak Munson itu nyamalahin Madrid itu formasinya 4-4-3. Jadi itu ya bukannya kayak bola, Pak Ustadznya kayak yang dia diajarkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan salat tarawih? Tadi qiyamul lail. Itu namanya qiyamul lail, beda sama sholat tarawih, beda sama sholat tahajud. Sholat tahajud sama qiyamul lail beda. Qiyamul lail itu artinya sholat malam. Sholat malam itu bisa setelah isya, sebelum kita tidur boleh sampai fajar, atau sesudah tidur boleh sampai fajar. Itu namanya qiyamul lail. Kalau sholat tahajud setelah tidur, maka Bapak mesti bisa bedain nih, mana yang namanya sholat malam, mana yang namanya sholat tahajud. Jadi kalau sholat tahajud setelah tidur, kalau sholat malam habis isya sampai menjelang fajar 2 rakaat, habis istirahat baca lagi, harus sholat lagi 2 rakaat sampai menjelang fajar. Kira-kira lebih nggak dari 20 rakaat? Kalau seandainya sampai fajar 2 dari isya sampai menjelang fajar, lebih nggak tuh? Lebih nggak 40 rakaat? Lebih nggak 37 rakaat? Lalu ada lagi yang namanya sholat tarawih yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Para sahabat diajarin sama Nabi kayak begitu, dari Aisyah, dari hadisnya dari Maimunah kayak begitu, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Kata Umar, bagaimana ini di masjid, satu masjid, tapi sholatnya nafsi-nafsi, dikumpulin sama Umar. Kita sholat bareng, 2 rakaat tambah sampai 20 rakaat. Ini bulan suci Ramadan, bulan baik, banyakin kita sujud kepada Allah. Maka diajarkanlah oleh Umar. Bagus tuh kata Umar. Nah ini baru cakep nih. Ya, baru cakep nih. Sholatnya berjamaah. Maka diajarkan oleh Umar dan diteruskan oleh para sahabat lainnya, tabiin, dan sampai kepada kita. Pak Ustaz, kalau di mana nih yang ini nih? 8 rakaat apa yang 23? Apa yang 20? Tarawihnya. Kalau tarawih yang kita lakukan yang 20 sama 3 rakaat sama witir, itu namanya qiyamul lail, sholat malam. Jadi kalau sholat tarawih yang model kayak begitu itu termasuk sholat malam. Lalu kita yang enak kayak Nabi apa kayak Umar? Emang kalau kayak Umar bagaimana Pak Ustadz? Yang kayak Nabi itu bagaimana? Yang kayak Nabi itu yang 11 8 rakaat, kemudian tambah witir 3 rakaat. Oh, kalau gitu kita dong yang bener ya, yang 20 rakaat salah dong. Jangan dulu. Nabi Muhammad itu sampai menjelang fajar itu 11 rakaatnya. Di sini sampai jam berapa? Sampai 8, jam 8 ya. Kayak siapa dong kalau begitu, kalau sampai jam 8? Kayak Nabi. Lalu yang kata yang lupa, kalau makanya salah lo kalau gitu sampai jam 8, Nabi itu sampai banyak, mendingan gua nih 20. Tar dulu. Kalau Umar itu sampai jam 12 malam, nanti sampai jam berapa? Sampai jam setengah 9. Kurang kalau begitu. Jadi yang mana nih? Yang 8 nggak kayak Nabi, yang 20 nggak kayak Umar bin Khattab. Abis itu sholatnya kayak siapa dong? Kan begitu Pak.
Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidina min ba'di. Salatlah kalian seperti aku yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Kemudian wa khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan kayak pengganti-pengganti aku setelah aku meninggal. Kalau begitu bagaimana? Yang kayak Umar mesti nyampe jam 12 tapi nyampe setengah 9. Yang kayak Nabi cuma sampai jam 8. Kita sholatnya kayak siapa? Kayak guru kita. Ini kan ajaran-ajaran guru kita ya Pak ya? Ya, iya gitu. Emang Nabi ngajarin kayak begini? Emang Umar ngajarin kayak begini? Kayak guru kita. Di sini guru dulu-dulunya itu siapa? Guru-guru kita dulu tuh udah ngerti model kayak kita nih Pak. Model kayak kita ini orang yang kagak betah di masjid, dengerin kuliah subuh aja ada macam-macam duduknya saya lihat. Ada yang melonjol, ada yang nyender, ada yang masih sila, ada yang diangkat kakinya satu. Nggak betah tuh lama-lama sebenarnya, makanya saya nggak mau lama-lama kuliah subuh. Iya. Jadi orang-orang dahulu, guru-guru kita tuh udah ngerti nih orang. Saya ini nggak kayak orang dulu bisa lama. Ini mau paling buru-buru sholatnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ya. Bacanya udah ngos-ngosan. Ada yang baca Fatihahnya sekali nafas, malah aki-aki lagi yang jadi imam, sok-sokan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang sebelah mah seorang ketawa aja, itu imam ada heh-hehnya itu. Ya. Itu kayak begitu apa diajarin sama Nabi, kayak begitu. Jadi gini Pak, bacaan itu ada 3 macam. Ya, kayak tadi imamnya enak banget bacanya. Ya, ada bacaan itu modelnya ada 3. Ada tartil, ada hadar, ya, ada tadwir. Tartil, hadar, tadwir. Kalau tartil sama hadar tuh bacanya cepet. Bacanya cepet. Kalau tadwir sedang, nih kayak tadi imam kita, imam subuh bacanya tadwir, cepat enggak, ya, lambat juga enggak. Itu namanya tadwir. Kalau bacaan tartil sama hadar itu cepat. Tapi kalau tartil, banyak ulama-ulama qiraah yang mengatakan ini kalau orang yang nggak biasa baca Qurannya masih apa? Masih sepotong bacanya, maka nggak boleh baca tartil. Jangan baca tartil atau hadar, tapi bacanya tadwir, sedang aja bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya tadwir. Bacanya tadwir aja. Ini kata ulama-ulama nggak boleh, haram hukumnya. Kalau baca tartil, orangnya masih bacanya meja. Ini ada riwayatnya. Dulu Nabi Muhammad ketika turun wahyu dibawa sama malaikat Jibril, kemudian dicontohkan oleh Nabi bacaannya. Ya, Nabi bacanya tartil cepat, ditegur oleh Allah. Kenapa baca tartil yang Muhammad dibaca cepat? Karena malaikatnya pengen balik-balik, pengen buru-buru balik lagi ke langit. Jadi saya bacanya buru-buru, karena malaikatnya juga buru-buru pengen balik lagi karena ayatnya sedikit. Maka dibacalah tartil oleh Nabi Muhammad, dibaca cepat. Dulu belum ada istilah tartil, belum ada istilah hadar. Ya. Jadi itulah. Jadi riwayat yang mengharapkan kalau kita nggak bisa baca Quran yang masih sepotong-sepotong, baca tartil nggak boleh.
bacanya apa? Bacanya tadwir. Bacanya tadwir. Pelan. Tapi tajwidnya dapat, makhrajnya ada. Jadi begitu. Maka kita ikuti yang tadwir. Kalau umpamanya bacanya cepat, kita udah ahli Quran, kita biasa udah hafiz Quran, boleh baca tartil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bacanya makhrajnya dapat, tajwidnya dapat. Tapi masih ngeja. Kalau masih ngeja, apalagi kalau anak-anak TPA, masih apa? Bacanya masih sepotong, ya kan? Anak-anak TPA ya, tapi lumayan lah. Yang penting udah bisa ngerti huruf hijaiyah. Anaknya habis dari masjid, dari mana toh? Habis ngaji, di mana? Di Nurul Huda. Diajarin apa? Diajarin wudu. Sama apa lagi? Sama huruf hijaiyah. Apal enggak huruf hijaiyahnya? Apal. Coba apalin huruf hijaiyah. Dengerin ya mak, ya. Amatan saja kok dadarada syasyaso dotodo agofako kalamana wahalaya. Bapaknya keluar. Coba kasong ibitisi diri sishiti dipiri fiki hilimini wihili. Engkongnya keluar dari kamar. Coba doma ubutusu juhuku dudurudu susyutu tutuduhufuku hulumuyu. Masih lupa cuma meja huruf hijaiyah aja. Itu bacanya ya tadwir. Bacanya tadwir. Ya. Maka ada madhab kayak begitu, harus baca tartil yang sudah ngerti aja. Ada yang baca tadwir aja. Kalau masih meja, masih bacanya pelan-pelan, bacanya tadwir aja. Jadi kita ini bermadhab itu Pak, ya sama. Kita milih. Ya, Bapak mau sholat subuh pakai kunut, ikut madhab ini boleh. Enggak pakai kunut boleh. Yang penting kita ngerti dalilnya, alasannya ada. Kayak kita begini Pak, saya mamanya mau beli AC. Lalu kemudian saya tanya ke bapak ini, Pak, kalau beli AC yang enak, yang bagus yang mana ya? Oh bagus itu mereknya Sharp. Sharp itu irit, voltasenya rendah, gampang dibersihin, dan dinginnya juga bagus. Terus saya tanya lagi sama Pak Haji ini, kalau beli AC yang mana? Oh mendingan merek Daikin. Daikin itu enak, sejuk, made in China. Lalu saya tanya lagi sama Pak Haji yang lain, oh mendingan merek Panasonic, servisnya gampang, spare partnya juga gampang, tapi dia tinggi voltasenya. Kita kan milih Pak, saya milih AC kayak Pak Haji ini aja deh, saya pengen mereknya Sharp. Jadi kayak ibadah juga begitu. Ibadah kita milih madhab kita mau kayak apa ibadah kita. Kalau kata madhab ini sholat subuh itu nggak pakai kunut, ya udah pakai itu aja. Jangan kita madhab Syafi'i yang pakai kunut ikut madhab yang mana yang nggak pakai kunut. Madhab Syafi'i sampai akhir hayatnya dia pakai kunut sholat subuhnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW kunut cuma sebulan, baca kunut cuma sebulan, tapi kata Imam Syafi'i itu kan sunnah, sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi itu hukumnya sunnah, walaupun cuma sehari Nabi kunut. Oh, kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i kunutnya sampai akhir hayatnya baca kunut. Jadi begitu Pak. Jadi kita ini pilih madhab itu ya tahu dalilnya.
Kalau bapak bilang, "Pak Ustaz, beli AC merek ini aja." Emang kenapa kelebihannya? Oh, pokoknya mantap. Bapak bilang begitu, saya ikutin. Itu saya namanya taklid. Nggak tahu dalilnya, nggak tahu alasannya milih AC, tapi saya beli itu. Katanya apa? Katanya mantap. Cuman mantap doang. Jadi kita bermadhab itu, dan nanti kalau sudah kita bermadhab, maka kita tidak akan menyalahkan. Oh, udah punya alasannya. Oh, udah punya alasannya. Kayak begini Pak, beberapa bulan yang lalu viral, ada orang perempuan pakai cadar, ya Pak ya, pakai jilbab, miara anjing 70 anjing. Ada nggak Pak di WA? Ada kan? Itu netizen komentarnya macam-macam. Orang nggak tahu hukumnya, dia mau begini ya, padahal binatang anjing itu najis. Oh, dia miara itu dalam di 1 hektar itu, tanahnya yang di 1 hektar, dia miara anjing 70 ekor. Bayangkan, dia pakai jilbab, pakai hijab malah, pakai cadar. Lalu bagaimana kita mengomentarinya? Nah, lihat dulu nih, kalau kita punya referensi begini Pak, lihat dulu mazhab yang 4 ini. Ini mazhab yang keempat ini beda-beda menghukumi binatang anjing. Binatang anjing itu binatang suci apa binatang najis? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, binatang anjing itu najis. Kalau kita usap, baik kita ini tangan kita kering, tuh anjing kering juga kita usap, maka kita wajib tuh dicuci 7 kali basuhan, diantaranya ada kasih tanah, dikasih tanah. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau kita basah juga begitu, anjingnya kering, kita basah tangannya, kita usap tuh anjing, najis. Anjing kering, tangan kita juga kering, kita usap, najis. Ada dalilnya nggak? Ada. Dalilnya apa? Kata Nabi, kalau tempat minum atau tempat makan kamu dijilat sama anjing, maka sucikanlah dengan 7 kali basuhan. Di antaranya dipakai tanah. Itu kata Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dalilnya itu. Imam Hanafi bagaimana? Lain lagi. Kata Imam Hanafi, kalau di anjing itu kering, tangan kita kering, kita usap, nggak apa-apa. Tapi kalau ada salah satunya yang basah, anjingnya basah, kita kering, najis, wajib disentuh, kita disucikan. Dalilnya sama kayak tadi. Tapi kalau Imam Malik beda, anjing itu binatang suci. Tuh, ayo, kalau kita begitu, iya, alasannya apa kata Imam Malik? Alasannya begini, itu Ashabul Kahfi miara anjing. Ashabul Kahfi miara anjing, anjing masuk surga lagi. Kita anjing belum tentu masuk surga. Tuh anjing udah diganjar oleh Allah dengan surga. Jadi tuh anjing-anjing Pak yang berteman sama orang-orang yang soleh masuk surga. Kita juga begitu Pak. Kalau kita berteman sama orang-orang yang soleh, insya Allah masuk surga. Anjing Ashabul Kahfi itu masuk surga. Emang Ashabul Kahfi nggak megang-megang anjing? Emang nggak ngasih makan anjing? Pasti ada jilatannya, pasti akan bersentuhan. Di dalam Al-Quran juga ada kata Imam Malik, itu diterangkan kalau para sahabat zaman dahulu itu berburu dengan ashabi, dengan teman-temannya. Teman-temannya yang dimaksud di dalam Al-Quran itu apa? Anjing. Para sahabat dulu pada miara anjing untuk berburu. Maka ketika dipanah itu apa? Rusaknya itu kena, diuber sama anjing, digigit, kemudian dibawa ke tuannya, disembelih, dagingnya dimakan, gak usah disentuh lagi. Maka kata Imam Malik, itu bukan binatang najis. Tinggal kita ini memilih, oh kalau gitu orang yang pakai jilbab tadi itu tentunya dia pakai mazhabnya mazhab Maliki. Bagaimana itu? Ya sudah, mazhab Maliki. Kita yang Syafi'i bagaimana? Yang Syafi'i tetap hukumnya apa? Najis. Kalau kita kena, makanya kita kalau ada anjing kan takut banget Pak, kita diapain? Takut dijilat, takut kesenggol, ya kan begitu. Karena apa? Karena bagi kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu yang namanya binatang anjing itu adalah binatang najis.
Tuh. Jadi kita mensikapi sesuatu itu ya harus compare dulu, harus ada perbandingan dulu. Jadi jangan apa menyalahkan ini salah, ini salah, ini salah. Yang benar yang mana? Tahu. Nggak ada solusinya. Tuh. Maka dalam kita beragama, ya agama itu sebenarnya agama itu yang ngatur kita, apa kita yang ngatur agama? Mana yang benar? Agama ngatur kita, apa kita ngatur agama? Agama ngatur kita. Tapi satu ketika agama juga fleksibel. Kita juga bisa ngatur ibadah kita. Ya, boleh. Bapak nggak puasa, kenapa? Saya musafir. Boleh bapak nggak puasa, tapi kalau umpamanya kendaraannya enak, keretanya nyaman, saya nggak puasa. Kan bagaimana kita? Padahal musafir itu dijamin sama Allah. Boleh, kata Nabi juga boleh kalian kalau sudah pergiannya sampai melebihi 86 km, boleh kalian apa? Nggak puasa. Tapi keretanya enak nyaman, saya nggak merasa panas. Boleh nggak nih saya puasa terus? Boleh, silakan. Milih. Bapak sakit itu baru puyeng aja, boleh nggak saya buka? Baru pusing dikit nih. Kata Nabi kalau sakit juga boleh, tapi minta diganti. Min ayyamin ukhar, di hari yang lain boleh, silakan. Bahkan ulama-ulama membolehkan kayak begini, Pak. Bapak kerjanya numpang di atas panas, kotak-kotak ini numpang batu, numpang kayu, atau jadi kuli. Kalau seandainya dia kepanasan, kemudian saya nggak kuat nih, bagaimana nih? Karena saya harus menjaga fisik. Karena kalau nggak dikasih makan gitu, saya lemah. Kata ulama sebagian boleh nggak puasa kalau memang fisiknya lemah. Tuh, tapi entar diganti pada hari yang lain, diganti puasanya, gitu. Itu begitu Pak, fleksibelnya agama kita itu begitu. Jadi orang gila tuh nggak wajib apa, nggak wajib puasa. Dia mah enak dengar sendirian, ya ngopi tengah hari bolong boleh. Gila. Orang gila itu paling asik Pak. Ya, nggak pakai masker, agak kena COVID Pak. Siapa yang mau PCR dia, swab dia? Ya, orang gila. Ya, ketawa berdiri sendirian. Kenapa? Karena nggak ada beban hidupnya, nggak punya pikiran, nggak ada beban hidup. Dia makanya nggak sakit. Bapak kalau nggak mau sakit, dia itu beban hidupnya dikurangin. Ini kan semuanya kan dari kepala Pak. Kalau kita pusing dikit, ini hari belum beli baju lebaran, ya THR kagak ada, yang namanya transport kagak ada, cuma gaji pokok lagi begini, ya sudah, tenang aja. Kalau mamanya kita nggak bisa beli baju baru, ya udah, siasatin. Ntar lebaran tuh Pak pakai kaos oblong. Ini saya ajarin nih Pak ya, Kalau bapak nggak punya baju baru, ntar pulang Id buka baju aja, pakai kaos oblong sama kipas, ini aja di rumah. Datang tamu pertama berapa ini ya, mana nggak pakai baju baru nih, orang gerah atau gini. Padahal kagak punya baju, ya kita siasatin kan, kita itu apa? Dikasih akal, dikasih pikiran, maka kita tuh nggak stres, nggak gampang sakit. Lihat orang gila, kagak sakit, karena nggak stres, karena pikirannya tenang. Kita juga begitu, kalau kita pikiran kita tenang, gampang, jadi nggak sakit. Ya, jadi ya itulah agama, kita diatur sama agama. Tapi agama juga satu ketika bisa kita atur. Kalau kita punya masalah kesehatan, kita punya masalah, kita musafir, kata agama boleh nggak puasa? Boleh. Jadi nggak mau berarti loh, harus puasa, harus puasa. Enggak. Ada apa? Ada satu ketika kita di likuli qaidatin mustasnaya. Setiap undang-undang itu pasti ada apanya? Ada pengecualian, mustasnaya, istisna, pengecualian. Bapak di pintu ada tulisan
dilarang masuk, ya kan? Dilarang masuk berarti nggak boleh masuk, kecuali yang berkepentingan. Nah, berarti yang kepentingan boleh nggak masuk? Boleh, walaupun tulisannya pertama dilarang masuk, kecuali pengurus. Nah, pengurus boleh masuk, yang nggak pengurus nggak masuk. Dilarang kencing di sini, berarti kita nggak boleh kencing di sini, kan ada tulisan. Dilarang kencing di sini, kecuali anjing. Nah, berarti bapak boleh kencing di situ kalau kebagian. Jadi itu semuanya kaidah semuanya ada pengecualian, Jadi kayak itulah beragama itu kita mau pilihnya kayak gimana, modelnya kayak gimana. Jadi kalau di sini kayak begini, mazhabnya ini, jadi kayak begini mazhabnya ini. Jadi kita nggak salah-salah. Dan ulama-ulama yang 4 mazhab ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama yang 4 ini saling menghormati. Imam Lais itu yang di Mesir, imam yang sangat ilmunya banyak. Saking banyaknya itu sebenarnya Imam Lais itu bisa bikin mazhab, tapi dia nggak punya murid yang mempopulerkan dia, nggak ada murid yang meneruskan ilmunya, maka dia nggak populer. Yang terkenal cuma mazhab itu saja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Imam Lais banyak pengikutnya, Imam Lais itu banyak followernya, pasti dia akan jadi mazhab yang kelima. Imam Lais nanya kepada Imam Malik, tadi engkau ketika ketemu Imam Hanafi, kenapa kok begitu gemeteran, terus keringat muncul di kepala kamu? Kata Imam Malik apa? Saya menghormati Imam Hanafi. Imam Hanafi itu dalilnya itu gampang keluar dari mulutnya. Kan Imam Hanafi itu ahli ra'yi. Ahli ra'yi itu artinya dia punya pikirannya itu brilian. Kalau masih dalil, kalau masih alasan itu berdasarkan pikiran dia. Bagus, cakep. Lalu Imam Lais datang lagi ke Imam Hanafi. Imam Hanafi tadi kok ketemu Imam Malik, kok begitu gemeteran, grogi. Kata Imam Hanafi, saya menghormati ilmunya Imam Malik. Imam Malik itu banyak pengarang kitab, dia ilmunya banyak, dalilnya juga banyak. Jadi kedua imam ini, Imam Hanafi sama Imam Malik itu saling menghormati. Dia tahu ahli ra'yi, kata Imam Malik dia ahli ra'yi, kata Imam Hanafi ini ahli ibadah. Kemudian banyak dalilnya, baik itu as-sunnah maupun al-Quran, hafalan hadisnya banyak. Jadi saling menghormati, nggak menyalah-nyalahkan. Kalau kita kan kagak, nggak ngerti alasannya, nggak ngerti dalilnya, nyalahin orang dulu. Apa-apa orang salah. Lu kalau sholat jangan ngengkang ya, salah gitu. Tuh. Kalau takbir jangan terlalu jangan di dada ya, naik dikit. Lu salah begitu. Kata yang di dada, lu salah kayak begini. Nah kita yang kata begitu dari siapa ya? Jadi kita ini ya agama mengatur kita, dan kita juga mengatur juga peribadatan kita. Jangan sampai kita saling menyalah. Udah 45 menit lebih lagi, 50 menit saya ngomong, maka ada yang bilangin lagi. Kalau belum ngopi lagi. Habis ini ada ngopi kan? Udah gitu aja ya Pak ya. Jadi ya kalau saya makan sih mungkin cuma 15 menit, tapi alhamdulillah ya Pak yang saya ungkapkan ya inilah ya, saya cuma bikin doang ceramah aja kayak saya senang sekali bisa dapat sih jamaahnya semangat gitu ya, semangat walaupun ada undangan SMS atau WA kuliah subuh ini kalau dia gedean nih gimana di lubang buaya agak di lubang buaya kuliah subuh di lubang buaya caplok bisa. Ada lagi undangan Ustaz kuliah subuh ya gimana di Kalideres lah. Kalideres sekali dong kalau di Kalideres kuliah subuh. Yang kuliah subuh itu yang nggak enak di Kalideres, di Balikpapan. Yang nggak enak lagi kuliah subuh di Palu. Ya tempat-tempat yang nggak saya tolak tuh. Kuliah subuh di Pancoran.
guyup saya. Enakan di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma Fatihah, Yasiril Fatihah, wa Mu'jizatil Fatihah, Ya Faridil Hamdi wa Ya Kashifal Qabdi wa Ya Mandi Ibadi Ya Firu Yarham. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa maksumah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.